Pemirsa, kita akan memasuki Habarnang Panambayan. Pemerintah Kota Banjarmasin mengupayakan menggali potensi pajak lain. Salah satunya yang menjadi target adalah penarikan retribusi pajak rumah kos, karena kadada lagi dibatasi oleh aturan pemerintah pusat. Namun dalam penarikan retribusi pajak rumah kos terdapat beberapa kriteria, yaitu tempat tinggal yang disewakan harus memiliki fasilitas lengkap, wan dibatasi minimal 10 pintu. Pemerintah Kota Banjarmasin mengupayakan menggali potensi pajak lain. Salah satunya yang menjadi target adalah penarikan retribusi pajak rumah kos karena kadada lagi dibatasi oleh aturan pemerintah pusat. Kepala BPKPAD Banjarmasin Edi Wibowo Wahitakuni Prima TV Baisukan Senin 26 Februari 2024 memadakan penarikan retribusi pajak rumah kos ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 yang diturunkan ke Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang pajak daerah wan retribusi daerah. Namun dalam penarikan retribusi pajak rumah kos terdapat beberapa kriteria, yaitu tempat tinggal yang disewakan harus memiliki fasilitas lengkap dan kayak tilam, dapur, WC, wan kamar mandi. Sedangkan rumah kos yang kada menyediakan fasilitas lengkap, maka kada masuk kriteria wan bebas dari wajib pajak. Menurut Edi Wibowo, penarikan retribusi pajak dibatasi minimal 10 pintu. Adapun retribusi pajak rumah kos dikenakan 10% atau sama dengan retribusi pajak hotel wan restoran. Kalau kita membandingkan penerimaan tiap tahun, artinya itu kan selalu naik kan. Artinya kalau kenaikan itu secara prinsip artinya target kita sudah bagus gitu. Tapi memang ada penetapan-penetapan yang di luar revisi kita. Nah, jadi dari pengalaman ini mengajar daripada pengalaman sebelumnya, ya kami pun juga mengevaluasi lagi kinerja kami. Kemudian target-target SLMP kita, di mana kekurangannya, apa masalahnya, apa kendalanya, itu yang selalu kita lakukan perbaikan. Tapi memang ada potensi lain yang ingin kita gali. Pertama terkait dengan rumah kos-kosan. Ya kalau dulu rumah kos-kosan dibatasi dengan aturan kan ada 10. Nah sekarang kan tidak ada lagi istilah itu kan. Nah ini akan kita sosialisasikan. Perlu waktu yang harus kita untuk bisa mengejar ini. Kemudian ada kenaikan tarif parkir. Nah ini kan dari Disub yang terkait dengan retribusi. Nah ini juga perlu kita sosialisasikan sehingga paling tidak kehilangan beberapa potensi ini ada menutupinya. Edi Wibowo berharap melalui penggalian potensi baru ini maka mampu menutupi kehilangan potensi yang hilang sehingga bisa mencapai target pendapatan belanja daerah tahun 2024.